Desa Air Limau merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Muntok, Bangka Barat. Desa ini memiliki pemandangan alam yang luar biasa, baik itu flora dan fauna, keanekaragaman hayati, serta adat istiadat. Dukungan masyarakat yang sangat kuat terhadap pengembangan sektor pariwisata membuat Desa Air Limau juga dikenal sebagai site pendukung dari pengembangan geopark lokal. Ikuti perjalanan saya mengenal sejumlah potensi di Desa Air Limau, Bangka Barat. Bagaimana jadinya jika sampah rumah tangga yang sudah dibuang bahkan tidak bisa digunakan lagi akan diolah kemudian menjadi suatu barang yang berguna, memiliki nilai bahkan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Maka dari itu saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi Bank Sampah Sepakat yang berada di Desa Air Limau, Kabupaten Bangka Barat. Nah, seperti apa perjalanan saya kali ini? Makanya ikuti saya, Mafira Fitri, dalam program Desaku. Pembentukan Bank Sampah Sepakat diinisiasi oleh sekelompok anak muda di Desa Air Limau yang prihatin terhadap meningkatnya volume sampah di daerah mereka. Proses menabung bank sampah dilengkapi dengan buku tabungan dan jadwal menabung yang dilakukan setiap hari Rabu, di mana mayoritasnya adalah ibu-ibu. Terima kasih banyak ya Bu. Latar belakang saya mencetuskan bank sampah di Desa Air Limau, pertama dari pemetaan kita di Desa Air Limau itu masih banyak sekali sampah-sampah masyarakat yang belum terkelola dengan baik, terutama di belakang rumah warga, lalu juga di selokan, di lingkungan sekitar lah tepatnya. Nah, dari situ spirit awal kita coba bangunkan spirit masyarakat dengan musyawarah desa. Artinya pola ini kita bangun biar programnya benar-benar satu frekuensi lah antara pemerintahan dan masyarakat yang mengelola. Lalu spirit ini juga kita tanamkan karena Desa Air Limau ini semangatnya adalah bergotong royong. Jadi saat ini di perkembangan teknologi tentu gotong royong itu sudah mulai punah. Nah, ini saya buat inovasi bank sampah ini, bagaimana masyarakat sudah kita edukasi memilah sampah dari rumah untuk dibawa ke bank sampah tadi menjadi tabungan dan bisa ditukarkan sebagai sembako, tukar PLN, dan inovasi-inovasi lainnya yang saya kolaborasikan dengan bank sampah ini. Bank sampah di Desa Air Limau ini keunikannya adalah sampai hari ini dia bisa bertahan dengan mulanya ya swadaya modalnya. Jadi pemerintah desa membangun bagaimana ada kegiatan ini seperti pelatihan-pelatihan, tapi untuk modal membeli sampah itu dari sumbangan-sumbangan keanggotaan. Lalu masyarakat yang kita sebut nasabah ini mereka tidak mengambil uang kayak di pengepul, tapi benar-benar masyarakatnya nabung dulu. Jadi sehingga modal itu terus bertambah. Pada saat penjualan itu kita kayak apresiasi kepada masyarakat yang menabung. Suatu keunggulannya seperti itu. Jadi spiritnya benar-benar dari masyarakat lah. Kalau pemasaran produk dari kegiatan kita, jadi bukan kita bertepau atas sok bagaimana ya. Jadi memang kayak anugerah lah. Ketika kita mengurusi lingkungan itu ada yang saya dulu pernah diceritakan guru saya. Jadi kalau Anda niatnya tulus untuk alam, ketika ada seleksi alam Anda tidak akan terikut. Tapi ketika Anda tidak tulus, pada saat seleksi alam itu semuanya akan hilang. Nah, itulah yang membuat proses pemasaran juga. Jadi pada saat hari ini udah berusia 4 tahun bank sampah ini, pemasarannya pun nggak sulit. Kayak di PT Timah sudah diorder gitu pada saat ada kegiatan stunting kemarin pas COVID. Nah, itu bank sampah tetap ada. Jadi nggak punah. Jadi pemasarannya dari BUMN, lalu juga ada UMKM di BUMDes, lalu juga ada masyarakat lokal yang memang memesan dari kerajinan-kerajinan yang ada seperti tempat tisu, keranjang untuk belanja. Itu untuk kita edukasi pada saat belanja ke pasar untuk mengurangi penggunaan sampah plastik yang tersedia.
Teknik pengumpulannya dari masyarakat itu sudah memilah sampah dari rumah. Jadi kalau yang plastik dia di plastik, lalu kalau yang besi dia besi, kalau kertas dia kertas. Dan sisanya yang organik kita jadikan pupuk kompos. Nah, metode itulah yang coba kita edukasi sehingga masyarakat di Air Limau pada saat nanti pun program ini sudah kita tinggalkan dari pemerintahan desa, mereka udah mulai mandiri. Jadi udah dibekali kesadaran dari masyarakatnya. Begitu. Selain menabung dan menjual sampah, Bank Sampah sepakat juga mengembangkan kerajinan dari sampah agar adanya penambahan nilai atau value dari sampah tersebut. Beberapa kerajinan tangan yang diproduksi seperti keranjang minum, keranjang buah, tas, dan lain sebagainya. Semua sampah yang sudah dikumpulkan masyarakat disortir berdasarkan jenis warnanya, untuk kemudian baru diolah menjadi barang yang bermanfaat. Assalamualaikum yuk. Waalaikumsalam, duduk deh. Yuk, buat apa nih? Biasalah nih, Banyak. pengangguran ibu-ibu nih bikin kerajinan. Wah, ini kerajinan memang luar biasa ini. Ini mungkin apa nih yuk? Ini tempat minuman dari ring bekas minuman. Oh, bekas minuman. Iya. Wah, tapi gimana nih bikin? Ajarin yuk. Bisa lah. Oke, bahan apa ini yuk? Ini dari cangkir bekas minuman. Cangkir bekas minuman. Diambil ringnya yang paling atas, Mm-mm. nih dibersihkan pakai cutter. Oh, digunting ya? Iya. Diiris juga bisa. Pakai cutter dibersihkan. Terus kalau nih yuk, bahan dari apa nih yuk? Bungkus nih. Ini dari kawat warna, nanti dililit. Oh, Dililit. coba yuk. Mau nak bikin siko yuk. Minta kawat warnanya. Oke, boleh yuk. Oh, jadi dililit bahan nih yuk. Dililit. Ini pakai kawat apa nih? Kawat warna. kawat warna. Oh, jadi kalau warna pun bebas pilih yuk. Request konsumen nah warna apa aja, misal nak dia nak biru, kami bikin warna biru. Kalau bikin kerajinan kayak ini berapa lama yuk waktu? Butuh waktu berapa lama? Tergantung stok bahan yang ada di sini. Kalau ringnya sudah banyak dibersihkan, sehari bisa selesai. Kita kan kerja sama-sama tim, bukan hanya sendiri. Mantap yuk. Berarti banyak kok kerajinan sini yuk. Alhamdulillah lah, untuk beli paket, beli gincu tuh ada lah ujungnya. Nah, jadi yuk. Terus kalau nih yuk kerajinan lah sebanyak nih yuk, keren-keren pula bentuknya nih. Kalau pemasaran kemana ya Bayi yuk? Pemasaran kami biasa lewat medsos. Lewat medsos. Facebook ada, WA bisa, Instagram juga bisa. Oh, jadi kalau misal ada masyarakat ataupun yang nak beli pesen gitu bisa lewat media sosial, Bisa baca, atau langsung ke rumah, bisa juga. langsung ke rumah. Jadi kalau untuk pusat pembuatan pun di sini daur Di ulang. sini daur ulang. Kalau sampah apa Bayi jenisnya yang dipakai biasanya digunakan? Nih, cangkir bekas minuman lah, ada tutup botol. Pokoknya yang botol-botol bekas Iya. kayak itu yuk, itu bisa dipakai untuk kerajinan di sini. Keren yuk. Lah berapa lama yuk bikin kayak gini? Lah lama lah, sekitar 3-4 tahun lah. Nah kayak ini yuk. Terus ini sebenarnya yuk ada ini nggak? Ada kayak pelatihan gitu bikin kayak gini? Dulu ada pelatihan, tapi kalau untuk sekarang kan bisa tengok di YouTube cara-cara bikin ini. Kita sambil belajar juga. Jadi kayak otodidak gitu Iya. ya? Kadang misal nak bikin produk apa, tengok di YouTube
Kalau bahan ada langsung dibikin. Ini produk terbaru dari Bank Sampah Sepakat nih. Nah yuk, kalau pengerjaan kerajinan ini mana kira-kira yang paling sulit nih? Bikin daur ulang. Kalau paling sulit ini sih sebenarnya melilitkan ini kawatnya ke sini sulit, butuh ketekunan dan ketelitian. Benar, karena emang pola-pola dari pembuatan juga beragam ini yuk ya. Iya, karena kan pakai kawat nanti kalau nggak hati-hati bisa kena jari. Oh jadi itu salah satu kerumitan. Jadi dari pola-pola dan juga teknik untuk pembuatannya ya. Kalau ini lumayan sulit sih. Lumayan sulit. Makanya kata tadi harganya juga lumayan tinggi juga sesuai dengan kesulitannya. Nah yuk, karena ini yang paling rumit yuk, pengerjaan dan juga bentuknya bagus yuk. Ini gue bawa pulang tuh oleh-oleh yuk. Bisa. Pesan tiketnya yuk. Enggak dua. Boleh, nanti duit nyusul lagi kalau kesini yuk. Bisa lah ditransfer. Oke, makasih yuk. Iya. Nah pemirsa desaku, saya sudah membawa pulang oleh-oleh dari masyarakat Desa Air Limau. Nah ini adalah satu kerajinan yang paling dicari diminati masyarakat Desa Air Limau. Kalau kalian ingin juga berbelanja atau membeli kerajinan di sini, silakan langsung saja kunjungi Desa Air Limau atau bisa langsung mengunjungi Instagramnya di @ksmsepakat9. Nah pemirsa desaku, masih ada lagi kreativitas lainnya yang ada di Desa Air Limau. Seperti apa? Makanya ikuti saya terus di program Desaku. Ketekunan dalam mengolah bahan bekas ini semoga semakin menarik banyak pembeli untuk terus melestarikan alam dan menyadari pentingnya daur ulang sampah. Kita lilit-lilitkan saja. 7 kali 2 berarti 14. Tambah sering atau nih tambahan juga nih. Kalau kegiatan di program inovasi sosial kita yang integratif farm ini, jadi ada beberapa konsep yang kita padukan dari kawasan wisata, edukasi Kulon Cepakek, lalu juga di situ ada lahan pertanian yang kita kelola bersama masyarakat yang rentan, kayak disabilitas, lansia, perempuan, dan di situ juga ada ternak bebek, ada aquaponik, lalu juga di situ ada budidaya lele. Jadi satu kesatuan program ini dia satu terintegrasi. Misalkan contohnya untuk pembuatan kompos dari kotoran bebek. Jadi untuk bahan pupuk yang disebut dengan organik kita gunakan untuk tanaman-tanaman sayur tadi. Lalu sisa dari sayur ini yang tidak dipakai dan terjual kita jadikan kompos lagi. Jadi semua bahannya terpakai. Dan untuk ekonomi sirkulernya juga lele kita gunakan tata surya. Jadi untuk meminimalisir daripada penggunaan bahan-bahan yang saat ini mungkin bahan-bahan kimia ataupun bahan-bahan lainnya, itu kita mengoptimalkan bagaimana pencahayaan ini memaksimalkan daripada pembesarannya. Jadi perhitungan panen pun sudah tertera di dalam agenda ibu-ibunya tadi. Lalu juga setelah itu untuk hariannya kita panen telur bebek. Jadi semua yang ada di program inovasi ini tidak ada hilirisasi yang menjadi dampak lingkungan, menyebabkan seperti misalkan efek rumah kaca dan lain-lain lah. Ini lebih ke basisnya organik. Jadi tidak ada lagi limbah hilirisasinya. Zero lah, zero sampah. Ide ini lahir dari mapping sosial. Artinya kita bersama rekan-rekan juga di masyarakat dan coba kemarin kita kolaborasikan dengan perusahaan
terdampak di sini yang PT Timah ya, bagaimana kita menggali informasi-informasi dari masyarakat sekitar, apa sih yang menjadi budaya atau kultural di sini. Sehingga itu yang coba kita munculkan, tapi ini satu demplot percontohan untuk nanti direplikasi ke tempat lainnya. Jadi ketika satu percontohan ini berhasil, kalau kita di kampung kan ngomongnya ngerape, kalau kita hanya ngomong teori ya. Tapi kalau ada tempat yang menjadi percontohan, nanti untuk tempat edukasinya kayak bank sampah tadi, inilah tempatnya, ini loh masyarakat. Jadi nggak hanya teoritis yang kita coba dengungkan. Itu yang sampai hari ini dari beberapa program yang muncul pun kita memulai itu dari pemetaan partisipatif masyarakat, sehingga hilirisasinya adalah pemberdayaan masyarakat lokal. Nanti tujuan akhir adalah kesejahteraan daripada masyarakat desa itu sendiri. Dan bagaimana kita menggait kolaborasi juga dengan perusahaan sekitar ini. Semua tanggung jawab lingkungan ini bukan tertera pada pemerintahan saja, tapi juga bukan kepada swasta dan kepada masyarakat. Tapi bagaimana pesan moral yang coba kita kolaborasikan. Kalau goal dari ini kan konsep spiritnya adalah back to nature tadi, ngembaliin spirit masyarakat air limau yang dulunya bergotong royong sangat kuat. Ya ini kita kemas dalam beberapa program sehingga pergeseran inovasi pun walaupun menghadapi era digitalisasi ini, spirit ini tetap kita kemas dengan inovasi-inovasi yang skala berbasis masyarakat. Jadi dari output yang dihasilkan pun satu kawasan terintegrasi untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di air limau, dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat di sini dan meningkatkan pendapatan asli desa dan daerah di Bangka Barat. Nah pemirsa desaku, saat ini saya sudah bersama Ibu Mariana, ya Bu. Nah hari ini kita akan masak, apa nih Bu? Masak lele Bu ya? Kita akan masak lele bumbu. Nah dan Bu Mariana ini yang biasa masak di sini. Seperti apa nih masakannya? Kita tanya dulu Bu, bahan-bahan untuk bikin bumbu lelenya apa aja nih Bu? Bikin bumbu lele pertama bawang putih 2 Bawang putih 2 siung. Kencur 4 siung. Kencur 4 siung, apalagi Bu? Kunyit 4 siung. Kunyit juga 4 siung ya, diiris-iris kecil-kecil Bu ya. Kecil-kecil. Nah, terus sahangnya ditaruh sedikit ya. Nah, ada sahang atau lada. Nah, udah terus Bu kita haluskan ya Bu ya. Haluskan, taruh air. Oke, kita masukkan airnya sedikit aja Bu ya. Ya. Nah, kita haluskan Bu. Oke. Nah, bumbu-bumbu tadi langsung kita haluskan. Haluskan. Oke Bu. Selesai. Tuangin ke lelenya Bu ya. Ya. Nah, oke langsung cukupnya. Sesuai selera Bu ya. Ya, kalau selera biar wangi kan. Nah, diaduk-aduk. Oke, kita aduk-aduk. Kita panaskan minyaknya dulu. Bagi Anda pecinta lele, sepertinya wajib mencatat ya bahan-bahan yang sudah Ibu Mariana berikan tadi. Lele sebagai ikan air tawar yang dibudidaya di desa air limau ini memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan. Salah satunya membantu menurunkan berat badan, menjaga kesehatan jantung, dan mencegah anemia. Jadi aku selalu ada ini Kak. Belum misalnya kan. Ini seger Kak. Rajin.
Pemirsa desaku, kita sudah selesai menggoreng lelenya ya. Nah, pastinya lele ini nikmat sekali kalau disantap dengan nasi anget dan juga kita punya sambal. Seperti apa rasanya? Langsung aja Bu ya, kita eksekusi. Nah, pemirsa desaku, kita tadi sudah menyajikan lele goreng yang sudah dimasak oleh Ibu Mariana tadi, dan kali ini kita akan mencicipi bagaimana rasanya dan juga sensasi makan di kebun di Desa Air Limau seperti apa. Makanya kita langsung coba Pak ya. Oke, kita cicipin ya Pak ya. Gimana rasanya nih makan lele goreng di kebun di Desa Air Limau? Di wisata ini Bu, wisata keren ini. Nah pemirsa desaku, saya sudah mencicipi lele goreng bumbu khas dari masyarakat Desa Air Limau, dan rasanya mantap tap ya. Sangat. Wah, kayaknya bakal nambah ini Pak. Apalagi ngeliat muka saya yang ganteng Bu ya. Dan bumbu-bumbu yang dimasak oleh Ibu Mariana tadi itu meresap banget ke lelenya. Jadi pemirsa desaku di rumah juga bisa masak ya, karena bumbu-bumbunya sudah diberitahu oleh Ibu Mariana tadi. Resepnya luar biasa enak, perlu dicoba ini. Gurih dan ada rasa pedasnya juga Pak ya. Hayo, siapa di sini yang hobi banget makan lele? Harus menikmati sendiri ya sensasi makan lele dengan pemandangan kolong Cepakek di Desa Air Limau, Bangka Barat. Ya pemirsa desaku, menikmati makanan dengan lele goreng seperti ini tentunya sudah jarang ditemui di masyarakat kita sekarang. Nah, bagi pemirsa yang ingin mencicipi wisata lele dan edukasi di sini, bisa mengunjungi Desa Air Limau. Dan juga tentunya harus datang ke Desa Air Limau dan mengunjungi Bangka Barat. Ayo ke Desa Air Limau, Bangka Barat. Saya Mafira Fitri, pamit undur diri. Dah. Ayo Pak, langsung makan lagi. Oke, siap.